Baik, Dr. Arkan, saya mendengar bahwa Anda juga dengan ilmu Anda ini, Anda membantu kesebelasan tim U19 ya. Apa yang Anda lakukan? Pada awalnya saya diminta untuk membantu dalam memilih pemain. Jadi Pak Indra Safri memberikan data-data pemain, lalu saya memilih sesuai permintaan. Misalnya kita butuh 40 orang mas, gitu. Lalu saya mengambil 40 orang dengan struktur terbaik yang ada dari 80 pemain, misalnya seperti berdasarkan itu. Nama dan tanggal lahir. Betul, berdasarkan data, nama dan tanggal lahir pemain. Baik, Pak Indra Safri juga udah ada bersama kita di studio. Sebelum saya bertanya ke Pak Indra, ada baiknya kita lihat dulu bagaimana suasana ketika tim U19 Indonesia menjadi juara AFF dan lolos Piala Asia. Ini dia liputannya. Ya, Pak Indra Safri, pertama tentu kita ingin tahu bagaimana sampai Anda berkenalan dengan Dr. Arkan. Ya, sebenarnya kebetulan saudara saya yang sebenarnya mau ketemu beliau dan saya ngikut. Jadi saya dengar cerita dan saya juga tertarik gitu. Tetapi saya mau mengulas kesuksesan tim nasional U19 tetap ada kriteria yang saya tentukan kenapa dia bisa sukses sekarang. Yaitu 4 kriteria. Tentu skill sepak bolanya harus bagus. Yang kedua, kemampuan taktikal dan kecerdasan mereka. Yang ketiga, kemampuan fisik. Yang keempat, mental mereka. 4 ini terukur oleh kita. Ada yang mengukurnya, ada parameternya dan dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Itu kami lakukan. Kami tidak ingin memilih salah. Nah, kalau kita mau bicara dunia, standar kan harus standar dunia. Dan memilih jangan salah. Dalam rangka itu, di samping secara teknis kami lakukan, kami juga ingin input dari pelatih-pelatih senior, dari pakar-pakar olahraga, dan malahan kita juga minta sumbang saran dari para pemuka agama. Karena saya ingin betul mengangkat harkat dan martabat bangsa ini lewat sepak bola. Melalui tim sepak bola ya. Termasuk karena kami ketemu dan saat itu saya ingin menjadi salah satu masukan dari sekian banyak pemain yang saya dapat dari belusukan, ada 100 sekian dan saya minta tolong ke Mas Arkan, tolong saya diberikan advice mengenai nama-nama yang 100 ini. Beliau bekerja dan memberikan dan email ke saya dan saya mempedomani itu. Salah satu itu yang saya pedomani, tetapi tetap 4 kriteria awal itu adalah menjadi ukuran standar. Nah, pada umumnya anak-anak yang bagus secara teknis, yang terlihat secara teknis tadi, indeks koheren dan indeks name-nya juga bagus. Memang ada beberapa nama, beberapa anak yang harus diganti namanya kalau itu dipilih. Karena saya juga nggak mau, ada beberapa nama yang saya pilih
secara struktur nama tidak kuat. Tapi karena saya yakin mereka memang anak-anak terbaik, secara teknis dia memang baik, kami rekrut. Sampai sekarang masih ada. Iya. Dan Mas Arkan menganjurkan itu diganti namanya. Gitu. Seperti yang dilakukan Mas Butet dan teman-teman ya. Nah yang menarik, kenapa Anda percaya bahwa ilmu metafisika yang dipelajari oleh Dr. Arkan ini bisa memberikan kontribusi? Iya, apa saya Anda punya pengalaman pribadi atau Anda percaya begitu saja? Saya tidak mau mengelola tim ini secara tradisional. Mungkin ada orang yang datang ke dukun atau apa, saya nggak mau itu. Ini kan ilmu yang secara logika masuk akal. Iya. Karena memang dipelajari oleh Mas Arkan. Kenapa tidak beliau menyumbang ilmu itu ke bangsa ini? Dan saya welcome waktu itu, dan kami bekerja sama waktu itu secara informal. Dan alhamdulillah kita diberikan masukan-masukan, dan masukan itu menjadi salah satu rekomendasi saja. Anda sendiri pernah tertarik nggak untuk mengubah nama Anda misalnya atau? Oh ya, di malam itu waktu pertemuan pertama aja saya kan coba Mas Arkan lihat nama saya Indra Safri. Waktu itu bagus, tetapi beliau bilang ada yang lebih bagus. Saya ingat waktu itu orang tua saya bilang waktu ada perubahan ejaan yang disempurnakan waktu itu, di mana J menjadi Yankee. Yeah. Nah, saat itu saya tanya, apakah saya kembalikan huruf Yankee itu ke J? Coba masyarakat lihat mana yang lebih bagus. Dan beliau lihat, dan itu betul-betul luar biasa kata beliau. Dan ini akan jadi menurut Dr. Arkan, J itu Jakarta lebih bagus dari Y Jogja. yang kita dia. Oh. Ya, tadi waktu lawan Arab apa yang Anda ingin ceritakan? Beliau bilang ada 4 pemain hari itu yang tidak boleh diturunkan 1 detik pun. Ada 4 nama. Oke, saya patuhi itu, dan saya susun line up, dan kita bertanding. Babak pertama kita menang 1-0, dan setelah itu kita menang 2-0. Saya bicara dengan asisten di kiri kanan, saya mau eksperimen nih, apa benar Dr. Arkan ini atau tidak gitu. 4 pemain yang tidak boleh main saya suruh warming up. Itu persiapan. Dan karena saya butuh kemenangan, saya tidak berani juga lama-lama gitu. Saya undur. Sampai 10 menit mau habis, saya masukkan 1 pemain yang nggak boleh. Hanya 1 pemain. 5 menit mau habis kita baru main. Apa akibatnya? Kebobolan 1-0. 2-1. Dan saya nggak puas di situ. Saya ingin eksperimen lagi. Saya masukkan 1 lagi pemain. Tapi saya udah was-was karena tinggal 5 menit. Dan kita selalu diserang oleh Arab Saudi waktu itu. Ada 2 yang kena tiang gawang. Kalau itu masuk, saya bisa digantung orang Indonesia kalah 3-2. Jadi ini bisa percaya, bisa percaya. tidak. Dan juga ada sedikit, setelah saya pakai nama Indra Safri, sedikit keberanian dan kepercayaan diri dan pengambilan keputusan yang selalu agak tepat. Ya. Jadi kalau Anda sendiri lepas dari percaya dan tidak percaya, Anda sendiri melihat ilmunya Dr. Arkan ini bisa bermanfaat bagi dunia olahraga. Saya selalu terbuka, tidak hanya Mas Arkan yang saya minta nasihat seperti yang sampaikan tadi, tetapi ini setelah saya lakukan, dan saya berharap Mas Arkan akan selalu bisa membantu bangsa ini, karena saya punya cita-cita dan harapan semua anak bangsa kita lolos ke Piala Dunia. Dengan sekarang kita sudah 16 besar di Asia. Bahkan raksasa Asia yang 12 kali juara kita kuburkan hidup-hidup di GBK kemarin. Untuk itu hanya dengan 5 kali pertandingan dari 16 besar menjadi 4 besar, untuk pertama kali Indonesia ikut Piala Dunia. Makanya semua potensi yang ada di negara ini, di bangsa ini, harus bersatu padu untuk mensupport tim nasional U19. Baik, sebelum kita tutup segmen ini, maka
ada 2 buku bagus yang berkaitan dengan Pak Indra. Judulnya Menolak Menyerah, Indra Syafri. Kemudian yang kedua juga berkaitan dengan Timnas Under 19 atau U19, judulnya Semangat Membatu. Dua-dua penerbitnya adalah penerbit Bentang, dan Bentang hari ini ingin memberikan hadiah kepada Anda yang di bawah kursinya ada pita berwarna kuning dan berwarna merah. Coba dilihat, masing-masing yang warna merah juga dapat buku, warna kuning juga dapat buku. Ada 100 buku yang dibagikan.